Ya saudara, kembali lagi dalam Sapa Jambi pagi hari ini masih bersama Ibu Hilda, Direktur Politeknik Jambi ya. Tadi ada kekeliruan sedikit, rektor. Kita taunya di mana-mana itu perkuliahan itu rektor ya Bu ya. Tapi mohon maaf Ibu. Dan untuk bincang-bincang selanjutnya kita masih lanjutkan pembahasan kita tadi tentang teknologi yang diciptakan oleh mahasiswa dari Politeknik Jambi. Nah, kita penasaran nih Bu, sampai hari ini sudah berapa mesin sih yang berhasil diciptakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang menyelesaikan tugas akhirnya itu? Kalau bicara mesin bisa dihitung bisa seratusan sebetulnya. Itu berbagai mesin? Berbagai mesin. Jadi kami ada menciptakan mesin itu mesin seperti pembelah pinang, ya, pengupas pinang atau perontok tandan sawit, terus juga pencacah kentang, ya, pemotong kentang. Yang terakhir itu ya kemarin, yaitu yang untuk dodol ya, terus juga nanas ya seperti itu, dan juga ada untuk membakar batok kelapa ya. Jadi kalau untuk alat-alat itu, untuk alat bisa dikatakan seratusan alat sudah kita buat ya. Yang banyak yang dimanfaatkan bisa dikatakan 50% itu sudah termanfaatkan oleh masyarakat. Lebih dominannya pelaku UMKM pastinya Ibu, lebih yang dominannya pelaku itu. UMKM. Berarti Politeknik Jambi ini benar-benar sangat melihat sekali peluang yang ada di Jambi ya Bu ya, mulai dari segi pertambangannya mungkin membutuhkan, segi pertaniannya juga membutuhkan, dan salah satunya pelaku UMKM juga dikondisikan apa saja mesin-mesin yang diciptakan oleh Politeknik Jambi. Dan pastinya Ibu, untuk menciptakan sesuatu inovasi, apalagi di Indonesia itu ada SNI-nya ya Bu ya. Nah ini tadi yang akan digodok bagaimana kita mendapatkan itu. Jadi untuk mahasiswa sendiri menyelesaikan tugas akhir, bagaimana mereka menyatakan bahwa mesin-mesin ini aman untuk digunakan. Iya, jadi kan di kita ada standar prosedur yang harus mereka ikutin di dalam membuat proyek akhir. Yaitu pertama dinyatakan mereka itu lulus, alat itu berjalan. Ya, artinya alat itu berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuannya. Yang kedua itu mengindahkan K3-nya. Jadi alat itu harus memang K3-nya diperhatikan. Nah, jika dua komponen ini terpenuhi, maka mahasiswa Politeknik Jambi yang mengambil tugas akhir atau proyek akhirnya bisa dinyatakan lulus. Seperti itu. Berarti ada orang-orang tertentu yang menilai kelayakan mesin ini pastinya Ibu ya sebelum digunakan. Dan sejauh ini banyak tidak Bu permintaan dari orang-orang yang meminta mesin-mesin ini untuk digunakan gitu? Sangat banyak Mbak Suci, kan justru kami justru kewalahan ya kadang ya disesuaikan dengan kemampuan kita juga ya. Jadi kan UMKM ini sifatnya kita membantu ya, membantu. Jadi kami bilang kalau seandainya memang mereka ingin misalnya sifatnya hibah hasil karya dosen dan mahasiswa, mereka bersedia menunggu karena kan ini tugas akhir ya setahun sekali ya. Tapi ada juga yang mereka tidak mau menunggu, akhirnya mereka membeli. Nah, membeli pun sebetulnya dengan harga murah. Pernah mereka misalnya searching di Jawa tuh harganya satu alat misalnya 10 juta. Nah, dengan kita bisa menjadi 6 juta atau 7 juta, tapi maintenance-nya kan berkesinambungan. Nah, itu ada beberapa yang sudah kita memang mereka membeli, ada yang mereka juga kita hibahkan seperti itu. Berarti semoga ya kedepannya di unit bisnis ini menjadi peluang besar untuk Politeknik Jambi ya Bu ya. Dan untuk satu mesin Ibu, kalau kita boleh tahu berapa sih waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya? Kita kan proyek akhir itu 6 bulan ya Bu. 6 bulan mereka harus menyelesaikan. Tetapi kalau rata-rata sih anak-anak menyelesaikan alat itu 3 bulan. 3 bulan karena sisanya 3 bulan mereka menyusun laporan. Pastinya tidak gampang untuk membuat mesin dan alat-alat yang dipakai pun juga dari mana mereka dapatkan? Apakah memesan dari luar atau di Jambi tersedia untuk membuat satu mesin ini? Untuk bahannya ya, untuk bahan kan kebanyakan kalau mesin ini kan sifatnya konstruksi ya. Untuk yang alat-alat seperti motor dan sebagainya itu biasanya di Jambi sudah ada. Kalaupun tidak di Jambi, mereka biasanya inden memang mesannya di luar seperti itu. Berarti itu ada waktu tempo tadi? Iya, ada 6 bulan tadi seperti itu.
Berarti untuk mahasiswa ini sangat antusias ya pastinya untuk menciptakan sebuah inovasi mesin yang pastinya juga bermanfaat untuk orang banyak. Dan kira-kira nih di tugas akhir mahasiswa itu kan pasti berkelompok ya Bu ya, tidak mungkin sendiri-sendiri. Berapa satu mesin itu yang diciptakan, butuh biaya berapa besar untuk mahasiswa ini? Itu beragam sesuai dengan apa ya, kondisi alatnya, konstruksi alatnya. Jadi kami itu dalam satu kelompok mahasiswa itu kita batasin maksimal itu 3 mahasiswa. Nah, jadi misalnya contohnya kemarin mereka membuat alat membakar arang dari batok kelapa. Itu mereka berdua ya. Itu senilai 5 jutaan seperti itu. Nah, mereka berdua dan biasanya juga kita menggunakan bahan-bahan bekas. Artinya kan kita beli baru, misalnya ada drum, misalnya kan pembakar arang itu dia menggunakan drum, dan itu drumnya drum bekas kita gunakan. Drum penampung oli ya, yang untuk oli itu yang kita gunakan. Jadi sehemat mungkin biaya yang kita keluarkan, tetapi barang itu bisa berfungsi dengan baik. Iya, pastinya kan banyak mesin-mesin yang diciptakan mahasiswa juga Bu. Apakah ini menjadi suatu penemuan dan itu ada rilis resmi dari Politeknik Jambi Bu? Jadi memang wajib, dia sifatnya bukan plagiat. Jadi itu sudah standar kita juga bahwa mereka boleh melihat, mencontoh, tapi harus ada perubahan yang dilakukan oleh kita. Karena itu selalu dirilis dalam bentuk jurnal. Jadi oleh dosennya dijurnalkan. Nah, kalau ketahuan plagiat, mereka kan bisa kena. Nah, saat mereka mau sidang proyek akhir pun, tulisan mereka, laporan mereka pun kita cek dengan menggunakan plagiat juga. Sehingga distandarin sebesar 40%. Kalau misalnya tulisan itu, hasil itu adalah plagiat, maka tidak diizinkan untuk sidang proyek akhir. Oh begitu ya, berarti benar-benar ini mempunyai hak paten bagi mahasiswa itu sendiri untuk menciptakan suatu inovasi yang pastinya mungkin bisa jadi itu karya yang menjadi penemuan oleh Politeknik Jambi ya. Karena kami juga ada beberapa alat yang sifatnya, kan ini teknologi tepat guna ya, mudah untuk dicontoh, tetapi kan ada inovasi yang kita lakukan. Nah, yang inovasi inilah yang biasanya kita patenkan. Nah, kami lagi proses itu juga, jadi ada yang sudah masuk dalam daftar paten. Jadi ke depan jika ini diperbanyak, kami mempunyai lisensi seperti itu. Dan apakah sejauh ini Bu sudah pernah, mungkin kan suatu teknologi inovasi ini ada juga diperlombakan ke tingkat nasional. Sejauh ini untuk Politeknik Jambi sudah pernah bersaing dengan daerah-daerah lainnya? Kalau nasional kami pernah ikut ya di PIMNAS, itu kami juara 2 waktu itu ya. Tapi itu dari prodi elektronika malah, bukan dari mesin ya. Tapi kalau dari mesin kami di Balitbangda Provinsi Jambi, setiap tahun kami mendapatkan juara. Kemarin terakhir kita juara 1 ya, juara 1 lomba teknologi yang diadakan oleh Provinsi Jambi. Itu mesin apa Ibu? Kemarin mesin pembelah pinang. Pembelah pinang. Pengupas dan pembelah pinang. Nah, untuk mesin pembelah pinang ini tadi ada juga mesin untuk sabut kelapa ya, untuk batok kelapa, ada mesin untuk pinang juga. Untuk pemesanan lanjutan ada nggak Bu untuk mahasiswa? Kalau mesin pinang karena ini kan banyak ya petani pinang di Jambi. Ada Bu, ada. Jadi itu tadi, kalau petani ini kan rata-rata mereka sifatnya mau hibah ya. Nah, jadi hibah ini agak-agak berat ya. Jadi kata-kata kita oke, tapi tunggu gitu kan. Nah, tapi ada juga yang memang berminat, jadi mereka membeli gitu seperti itu. Pastinya kita doakan ya Bu ya, semoga secepatnya lisensinya cepat keluar, hak patennya juga segera mungkin keluar, dan pastinya ini ada standar yang mempunyai nominal lah untuk kedepannya, dan balik lagi itu ke unit bisnis ya pastinya yang nanti akan mengelola semuanya. Pastinya tidak hanya teknologi mesin saja yang ada di Politeknik Jambi, ada juga berbagai jurusan lainnya. Nah, apakah di jurusan lainnya juga, contohnya seperti elektro, itu juga menciptakan inovasi yang serupa dengan teknologi mesin tadi? Iya,
Jadi kalau untuk yang rekayasa memang semua produk itu berbasis teknologi. Jadi elektronika dan listrik hanya bedanya di kompetensi keilmuan. Jadi seperti listrik kami membangun pembangkit listrik sederhana yang sudah kami terapkan sendiri di kampus. Berarti ada inovasi juga menggunakan solar cell. Jadi ada solar cell di setiap ruangan yang kami anggap ini bisa kita pakai menggunakan solar cell. Jadi ataupun ke masyarakat seperti lampu-lampu listrik ya di desa-desa yang tidak ada dapat dari pemerintah menggunakan solar cell. Nah itu yang kita hibahkan juga ke masyarakat. Solar cell. Jadi dengan cell. Solar cell itu artinya dengan menggunakan sinar matahari. Oh berarti dengan sinar matahari bisa menghasilkan listrik. Dan ini pastinya sangat berpotensi sekali untuk membantu masyarakat di pedesaan yang mungkin belum mendapatkan listrik ya pasokannya. Tapi untuk di Jambi alhamdulillah untuk listrik mungkin sudah masuk ya, tapi yang di dalam-dalamnya mungkin belum tentu. Nah, sejauh ini di situ sudah di mana Bu? Sampai sejauh mana penerapannya di lapangan? Itu di Desa Moro Jambi ya, daerah Moro Jambi, daerah Sungai Duren sana kan banyak yang belum terjangkau listrik lampu jalannya. Nah di situ kita biasanya dengan bekerja sama berarti untuk lampu jalan juga ya dengan KDS-nya kita ada masang tiang listrik berapa tiang dengan menggunakan solar cell seperti itu. Dari mahasiswa semua? Dari mahasiswa juga, tapi dari prodi listrik. Dari prodi listrik. Ini menarik berarti Bu ya, juga bisa membantu pemerintah pastinya dari segi kelistrikan, bagaimana sih bisa makmur desanya, bisa diterangi semuanya desanya. Nah, sejauh ini juga selain Desa Muaro Jambi itu sudah dipetakan belum Bu? Mungkin ada desa-desa yang akan disasar selanjutnya? Besok hari Kamis kami ada hibah pembangkit, komunitas pembangkit listrik juga. Hibah berarti. Jadi ke desa, saya lupa desa mana, tapi hari Kamis besok karena diinfokan saya untuk hadir gitu ya. Nah jadi kita sepertinya bukan di area Sungai Duren, tetapi masih Muaro Jambi, tapi beda desa sepertinya. Berarti untuk Desa Muaro Jambi ini kita ketahui banyak ya, mungkin yang masih butuh penerangan khususnya di jalan ya. Dan dari mahasiswa sendiri mampu menciptakan inovasi yang sangat menghemat biaya. Pastinya untuk satu tiang listrik itu lumayan juga biayanya Bu ya. Tapi karena terbantu cahaya matahari tadi bisa menerangi pastinya. Dan dari sejauh ini juga selain itu ada lagi Bu yang diciptakan selain solar cell tadi? Ada Bu, seperti kita mencoba kombinasi kerjasama antara mesin sama listrik itu mobil listrik ya, mobil listrik, motor listrik. Nah kita lagi coba buat seperti itu. Ini inovasi listrik ini yang seperti motor, sepeda ataupun mobil sekarang lagi diminati oleh masyarakat Indonesia khususnya. Tapi kita akan bahas lagi nanti di segmen selanjutnya. Dan saudara kita akan break dulu sejenak. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jambi sesaat lagi.